Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita dapat bertemu bersama-sama dalam podcast Harapan Baru persembahan dari Gereja Kristen Protestan di Bali. Dan pada hari ini kembali lagi bersama saya Grace yang akan juga menemani para pendengar dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah ataupun dimanapun saudara-saudari berada. Dan juga pada hari ini tentunya kita kembali akan bersama-sama berdiskusi dan juga berbincang-bincang mengenai topik kita yang sudah disediakan. Topik pada hari ini yaitu mengenai belajar dari pujian Hana. Dan tentunya Grace tidak akan berbincang-bincang sendiri. Di samping kiri Grace sudah bersama-sama Grace juga ditemani oleh Ibu Pendeta Agung Ayu Perani. Kita sapa-sapaan dulu. Shalom Bu Pendeta. Shalom Grace. Ya, apa kabar hari ini Bu Pendeta? Puji Tuhan, luar biasa. Ya, di hari ini kita take ini lumayan cuacanya cerah ya Bu Pendeta ya. Cerah dan panas ya. Cerah dan panas, tapi kita harus bersuka cita Bu Pendeta. Betul. Tentunya juga buat saudara-saudari yang ada di rumah harus bersuka cita juga bersama-sama dengan kita. Oke, jadi hari ini kita akan membahas topik yang bersama-sama juga dengan Ibu Pendeta. Namun sebelumnya kita akan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta. Silakan. Ya, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, mari kita menyatukan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kami. Hari ini kami boleh berjumpa di dalam podcast Harapan Baru. Dan kami di dalamnya akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau bertumbuh dan mengenali akan kasih Tuhan yang amat besar dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh dapat belajar selalu bersyukur atas apa yang kami alami. Kami serahkan serangkaian acara kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau hadir, memberkati setiap kami, juga memberkati setiap pendengar. Siapapun Tuhan yang boleh melihat tayangan ini juga boleh merasakan kasih dan berkat-Mu. Kami berserah hanya ke dalam tangan-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Eta. Oke, jadi kita mulai aja Bu Eta ya. Kita santai aja, kita ngobrol-ngobrol tentang topik kita. Jadi guys, ulangi sekali lagi, topik kita itu belajar dari pujian Hana. Oke, jadi untuk memulai di Bu Pendeta, belajar dari pujian Hana, mungkin Bu Pendeta bisa jelaskan sedikit kepada kita semua atau juga bisa sambil dipaparkan gitu, apa sih siapa sih Hana dan seperti apa pujian Hana itu, gitu Bu Pendeta. Ya, mungkin ada juga di antara kita yang sudah pernah mendengar gitu ya siapa Hana dan membaca kisahnya. Kalau kita melihat kembali di dalam surat di dalam tulisan kitab 1 Samuel, Hana adalah istri dari Elkana. Ia tidak mempunyai anak di dalam pernikahannya dengan suami. Kemudian tentu kita melihat ini sebuah pergumulan yang cukup berat ya, karena bagi seorang perempuan ketika dia sudah menikah tapi tidak bisa punya anak, orang akan berpikir itu sebagai suatu aib gitu ya. Ia harus menanggung malu, kemudian merasa dirinya hina. Apalagi Elkana suaminya itu punya istri lain namanya Penina. Dan Penina seringkali merendahkan dia, menyakiti hatinya. Sehingga itu seringkali membuat Hana semakin terpuruk. Nah, suatu kali mereka pergi ke rumah Tuhan di Silo. Sebetulnya ini kebiasaan setiap tahun ya, mereka pergi beribadah ke rumah Tuhan. Dan pada kesempatan itu Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis karena sedih. Jadi ia berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Yang pada waktu itu Eli yang menjadi imam di sana. Imam Eli sampai mengira Hana itu mabuk gitu ya, karena mulutnya itu terus kalau orang Bali bilang itu kemik-kemik gitu ya. Terus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya, bahwa menjadi seorang perempuan, menjadi seorang istri yang tidak mengandung itu menjadi sesuatu yang sangat berat baginya. Nah, kemudian mereka kembali pulang setelah beribadah di sana. Mereka kembali pulang ke Rama, tempat tinggal mereka. Dan beberapa waktu kemudian ternyata Hana mengandung. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Samuel. Artinya aku telah memintanya dari Tuhan. Yang luar biasa kalau kita melihat kelanjutan kisah Hana ini ya. Setelah ia melahirkan Samuel, kalau kita melihat seorang perempuan misalnya, setelah dia mendapatkan apa yang dia minta, sesuatu yang sangat berharga kan,
dia pasti akan menjaganya dengan sangat baik. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hana? Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayani dia selamanya. Jadi ini satu yang luar biasa yang bisa kita lihat dari kehidupan Hana. Ia berdoa dengan sangat sungguh-sungguh demi seorang anak. Dan ketika ia mendapatkan anak itu dari Tuhan, ia menyerahkannya kepada Tuhan. Dia menerima yang baik dari Tuhan dan dia juga memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga sejak kecil, setelah disapih gitu ya, Samuel sudah diserahkan di bawah pengawasan Imam Eli dan dia melayani Tuhan dengan setia. Dan kita tahu bagaimana kemudian Tuhan memakai Samuel sebagai pelayan yang setia. Nah, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, di dalam rasa syukur ia merasakan bagaimana Tuhan menjawab doanya dan bagaimana ungkapan syukur itu diungkapkan di dalam penyerahan diri gitu ya, menyerahkan anaknya untuk melayani. Kita melihat juga Hana mengungkapkan syukurnya di dalam sebuah pujian, doa pujian yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat Hana memang perempuan yang biasa gitu ya, tetapi dia punya iman yang luar biasa saya kira ya kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat ya puji-pujian Hana di dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kalau rekan-rekan membawa Alkitab boleh melihat bersama-sama, saya akan bacakan bagi kita 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Amin. Ya, saudara-saudara, jadi jelas ya puji-pujian Hana yang begitu luar biasa. Puji-pujian yang di dalamnya ia mengungkapkan hatinya yang sangat bersuka cita. Hatiku sangat bergembira karena Tuhan telah menguatkannya kembali. Tanduk kekuatanku ditinggikannya. Jadi sebuah ungkapan syukur, ungkapan sukacita karena Tuhan telah mengangkatnya dari kesedihan dan kehinaan. Ia yang tadinya lemah, ia yang tadinya malu oleh karena keadaannya mandul, tetapi kini beroleh kekuatan. Dia menerima penghormatan di mata Tuhan dan juga di mata orang-orang di sekitarnya. Dan sebagai seorang perempuan, kita melihat sebagai seorang istri, Tuhan telah mengangkat derajatnya. Orang yang tadinya mandul sekarang memiliki 7 anak, dikatakan ya, bahwa setelah Samuel tentu ada anak-anak lain yang Tuhan juga berikan kepada Hana. Dari pujian Hana kita tentu juga diberkati. Jadi seorang yang sedemikian terpuruknya,
oleh karena keadaan yang dialami, tetapi ketekunannya berdoa dan Tuhan menjawab dan dia bersyukur dengan sangat luar biasa. Saya kira kisah Hana ini memberi inspirasi yang begitu besar ya, bukan hanya bagi para perempuan, tetapi juga bagi banyak orang di tengah banyaknya pergumulan hidup yang kita hadapi. Jadi sosok Hana ini adalah sosok yang memiliki iman yang besar ya, Bu, ya. Iman yang besar kepada Tuhan, di mana dia menyampaikan doa-doanya itu, berarti puji-pujiannya ini adalah juga doanya. Doanya yang dia sampaikan kepada Tuhan, di mana dia menginginkan seorang anak gitu, ya. Menginginkan seorang anak, dan akhirnya Tuhan juga mengabulkan itu karena dia memiliki iman yang besar dan selalu menyerahkan itu kepada Tuhan. Jadi ini juga salah satu inspirasi untuk kita para umatnya Tuhan, di mana kita juga pastinya diminta untuk terus menyampaikan puji-pujian itu, menyampaikan doa-doa itu di saat kita memiliki pergumulan-pergumulan yang berat, mungkin sama seperti Hana ini. Dan mengapa Hana ini bisa menaikkan puji-pujian yang sangat indah seperti ini, Bu Pendeta? Ya, mungkin nggak semua orang bisa mengungkapkan, mengekspresikan rasa syukurnya di dalam pujian dan doa ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hana itu lahir dari hati yang terdalam. Kenapa bisa seindah itu ya kalau kita melihat setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat? Ya karena Hana betul-betul merasakan pertolongan Tuhan. Hana pernah merasa berada di titik yang terbawah dari kehidupan. Tetapi kemudian ia juga merasakan bagaimana Tuhan mengangkatnya sangat tinggi menjadi seorang perempuan yang berharga, sebagai seorang perempuan yang terhormat gitu. Ia benar-benar merasakan bagaimana Tuhan itu baik, mau mendengar dan menjawab doa-doanya. Ia sungguh merasakan bahwa Tuhan begitu mengasihinya gitu, dan membuatnya begitu berharga. Kalau kita melihat dan mencoba untuk memposisikan diri sebagai Hana gitu ya, Tuh, ketika kita berdoa, kita sudah sampai menangis-nangis loh berdoanya ini, dan tiba-tiba Tuhan menjawab doanya gitu. Apalagi ini sesuatu yang mustahil, perempuan mandul bisa melahirkan, itu kan sesuatu yang di luar inilah ya, di luar kemampuan manusia gitu. Dan ketika Hana bisa merasakan itu, dari hatinya yang terdalam dia bisa mengungkapkan puji-pujian. Jadi kalau kita melihat kenapa puji-pujian Hana begitu indah, karena itu lahir dari hati. Jadi bukan sebuah formalitas dia memuji Tuhan karena doanya dijawab, tetapi memang betul-betul lahir dari hati. Sama seperti dia berdoa sebelumnya sambil menangis karena dia ingin sekali punya anak. Sekarang pujian ini juga lahir dari hati terdalam, tetapi dengan sukacita yang besar gitu. Ya, berarti Hana ini tidak pernah henti ya memuji Tuhan ya Bu ya. Tidak pernah henti juga berdoa kepada Tuhan sampai akhirnya dia mendapatkan seorang anak itu. Mungkin dilihat dari kita sebagai manusia, kita mungkin juga saat kita mengalami pergumulan yang berat nih Bu, kita sudah berdoa, kita mungkin sudah memuji Tuhan, tetapi mungkin kita terkadang tidak bisa memiliki tidak bisa memiliki iman yang sebegitu besar seperti Hana gitu. Maksudnya kita mungkin beberapa kali lebih sering menyerahnya gitu. Kita sudah meminta nih, tapi Tuhan kayak belum mengabulkan, Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Akhirnya kita nyerah, kita malah mungkin mencari hal-hal yang lain yang lebih mungkin buat kita lebih yakin, oh kayaknya ini bisa sih gitu. Jadi mungkin menurut pemerintah dengan hal seperti itu, atau yang bisa ditanggapi dari hal seperti itu, Bu Pendeta gimana? Ya, masing-masing orang tentu beda ya. Tetapi hari ini Hana itu betul-betul memberi suatu pelajaran yang berharga bagi kita. Dan ini harusnya juga menjadi bisa untuk kita tiru gitu ya, menjadi teladan bagi kita di dalam kehidupan beriman. Kadangkala kita nggak sabar di dalam menanti menanti jawaban Tuhan atas doa kita. Gitu. Di sini tidak dikisahkan berapa tahun Hana berdoa, karena dikatakan bahwa setiap tahun keluarga Elkana itu pergi ke rumah Tuhan di Silo untuk berdoa, mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Gitu. Dan saya mengira bahwa setiap tahun pun
dia berdoa dengan dengan permohonan yang sama gitu ya. Dan bukan hanya di rumah Tuhan dia berdoa, pastinya juga di rumah dia berdoa. Dan di bagian yang terakhir ini sebelum dia dijawab doanya oleh Tuhan, kayaknya ini menjadi puncak kesedihan Hana gitu. Karena setiap kali persembahkan korban satu-satu sudah diberi bagian yang sama gitu. Sekalipun Hana memang adalah istri yang sangat dicintai oleh Elkana, tetapi tetap saja perlakuan dari madunya itu membuat dia sangat terluka gitu. Sehingga dia begitu bersungguh-sungguh di dalam doa. Nah, kisah Hana ini mestinya juga menjadi pelajaran bagi kita untuk kita bertekun di dalam doa. Kadang kita baru berdoa seminggu 2 minggu, kita udahan gitu ya. Udah deh kayaknya ganti topik aja, mungkin Tuhan gak suka nih sama doa kita. Sehingga belum dijawab gitu. Berdoalah sampai kita menemukan jawaban gitu. Jadi kalau belum menemukan berarti kita harus tetap berdoa. Ya, kadang memang sebagai manusia kita mudah menyerahnya. Kita menganggap Tuhan nggak mau jawab doa kita. Ya udah, kita pindah lagi. Seperti seorang anak mungkin ya, kita harus pebengkungin gitu, kalau orang Bali bilang, ketok terus gitu, panggil terus, ngerengek terus, minta sama Tuhan. Nanti Tuhan juga bakalan bosan gitu dengar permintaan kita. Ya mungkin kita sebagai manusia juga saat kita mengalami kita nyerah gitu dengan doa-doa kita, mungkin kita bisa mengingat sosok Hana ini, di mana dia sangat menginspirasi kita gitu. Mungkin bagaimana puji-pujian Hana ini dapat menginspirasi kita manusia di masa-masa yang sekarang ini ya. Kalau kita melihat kembali puji-pujian Hana tadi ya, setelah pergumulan di sebelumnya di pasal 1 itu, Hana mengajarkan kita untuk tidak lupa pada kebaikan Tuhan. Banyak orang ketika sudah diberkati, sudah ditolong Tuhan, doanya sudah dijawab, ya udah lupa. Lupa untuk kembali kepada Tuhan mengucap syukur. Lupa untuk berterima kasih karena Tuhan sudah menjawab doa. Seringkali hati kita itu lebih terpaut kepada berkat-berkat yang kita terima. Misalnya nih, kita berdoa, Tuhan supaya aku lulus ujian. Setelah lulus ujian, wah kita euforianya ke kelulusan. Kita lupa datang kepada Tuhan. Tuhan, kalau bukan Tuhan yang kasih kelulusan, ini aku nggak akan sampai pada titik ini. Ya, kita lupa untuk memuji Tuhan. Wah, Engkau mengangkat aku, memberi aku kebaikan. Kita lupa. Tuhan mengabulkan doa-doa kita, tetapi kita seringkali bersukacita untuk setiap berkat. Dan kita lupa kepada Sang Pemberi berkat. Jadi dari sini kita belajar meresponi setiap kebaikan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, gitu, dengan benar. Hana bahkan tidak tanggung-tanggung kalau kita lihat dalam kisah tadi ya, dia menyerahkan anak yang dia minta gitu. Artinya apa? Kita minta sesuatu, kita mau nggak menyerahkan itu lagi kepada Tuhan sebagai tanda syukur. Misalnya tadi ya, kita berdoa Tuhan beri kesuksesan gitu. Kita mau nggak mempersembahkan kesuksesan yang sudah Tuhan beri itu untuk melayani dia. Kita minta Tuhan aku sembuh dari sakit. Kita mau nggak mempersembahkan kehidupan kita yang sudah sehat ini untuk melayani Tuhan. Kadang nggak semua berani seperti itu kan. Tapi Hana mengambil suatu tindakan yang luar biasa. Berani nggak kita juga bersikap seperti Hana? Justru memberi apa yang sudah dia dapat gitu. Banyaknya kita susah untuk melepas itu ya, susah untuk merelakan apa yang telah ada di dalam genggaman kita. Kita sering mengira bahwa kita meminta, kemudian Tuhan kasih, kita dapat, ada dalam genggaman kita, ya udah kita pegang erat-erat. Kita nggak mau, jangankan bersyukur kepada Tuhan, jangankan membuka tangan untuk melepas itu untuk Tuhan gitu ya. Kadang kita untuk mengucapkan terima kasih Tuhan aja kita sering lupa. Jadi hari ini mari kita belajar bersama. Puji-pujian Hana membuktikan bahwa hatinya begitu bersukacita, bersyukur karena apa yang baik yang sudah Tuhan Allah nyatakan di dalam kehidupannya. Dari sini juga kita melihat bahwa kenapa Hana bisa memuji Tuhan sampai begitu, karena hatinya sangat terpaut kepada Tuhan. Jadi hatinya betul-betul terpaut kepada Sang Sumber berkat. Sekalipun ketika dia minta anak, dan Tuhan berikan anak, dan anak itu sangat berharga baginya, tetapi hatinya tidak terpaut pada anak itu, anak yang diterima.
Memang dia sangat mengasihi Samuel, tetapi dia lebih mengasihi Tuhan. Karena itu dia rela menyerahkan Samuel untuk melayani Tuhan. Kalau kita lihat kisah selanjutnya ya, bagaimana Tuhan memakai Samuel, Tuhan memberkati Hana. Di situ kita melihat bahwa tidak rugi gitu loh. Kalau kita mau hitung ruginya ya, tidak rugi Hana melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Setelah dia menerima juga yang terbaik dari Tuhan. Jadi dari kisah ini kita dapat merenungkan kembali bahwa Tuhan tidak pernah salah di dalam memberkati orang. Tuhan tidak pernah salah dalam memilih seseorang untuk diberkati. Sekalipun awalnya Hana dalam kondisi keadaan hidupnya yang terpuruk, tetapi Tuhan memilih dia untuk diberkati, dan ternyata benar kan, Hana bisa menunjukkan bahwa dia adalah orang pilihan. Di dalam puji-pujian Hana kemudian menginspirasi kita bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan memiliki Kristus, melebihi dari kebahagiaan berkat-berkat yang kita terima dari dia. Jadi Hana ini sungguh-sungguh menginspirasi kita, di mana para manusia di masa sekarang ini, di mana Hana dari yang terpuruk itu sudah memiliki dijawab doanya oleh Tuhan dan sudah memiliki anak, dan dia menyerahkan anaknya itu kepada Tuhan. Mungkin salah satu contoh mungkin yang Bu Pendeta bisa kasih ke kita, di mana kalau Hana itu kan memberikan anaknya kepada Tuhan. Kalau misalnya kita manusia nih, contohnya apa sih yang harus kita berikan kepada Tuhan di saat kita sudah dijawab gitu? Mungkin contoh simpelnya mungkin yang bisa lebih kita mengerti. Kalau Hana kan tadi menyerahkan anaknya kepada Tuhan untuk bisa melayani Tuhan gitu. Kalau kita sebagai manusia, apa yang mungkin kita bisa contoh dari Hana itu gitu? Sebetulnya banyak hal ya yang kalau kita mau gali lagi, sebetulnya banyak hal yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Saking kita seringnya menggenggam semua itu sehingga kita, aduh kayaknya nggak ada yang bisa kita berikan untuk melayani Tuhan ya gitu. Padahal sebenarnya kita punya banyak gitu loh, dalam genggaman kita, dalam kehidupan kita ada banyak. Salah satu contoh misalnya, aku dapat pekerjaan, aku berdoa Tuhan lulus kuliah, studi, aku minta Tuhan kasih pekerjaan. Kemudian tidak berapa lama Tuhan beri pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan apa yang dia mau. Wah seneng kan ya, seneng. Akhirnya kita fokus pada pekerjaan itu. Mulai sibuk, mulai nggak ada waktu untuk berdoa, mulai nggak ada waktu untuk pelayanan. Ya kan? Jadi kita apa? Kita nggak seperti Hana. Seharusnya bagaimana? Ketika kita menerima berkat, Tuhan sudah kasih pekerjaan, kita bisa mengatur diri dong. Tuhan sudah kasih ini kalau bukan Tuhan yang kasih, kita nggak bisa mendapatkan ini. Ya mungkin kita atur waktulah, kapan untuk bekerja, kapan tetap ingat berdoa, melayani Tuhan misalnya, aktif dalam pelayanan di gereja. Atau mungkin hasil dari pekerjaan itu kita pakai untuk menopang pelayanan-pelayanan yang ada gitu. Misalnya pelayanan penginjilan yang membutuhkan dana, atau pelayanan diakonia menolong orang-orang yang membutuhkan, atau mungkin pembangunan atau apalah yang bisa kita mengambil bagian di dalamnya. Sehingga kita menjadi orang-orang, menjadi Hana-Hana zaman sekarang gitu ya, yang tahu berterima kasih, yang bisa kembali untuk memuji Tuhan gitu, datang kembali ke Silo untuk memuji Tuhan, yang kita dalam kehidupan kita setiap hari kita memuji Tuhan, bukan hanya dengan ucapan bibir ya, tetapi dengan tingkah laku kita. Mungkin kita juga bersaksi kepada orang-orang, wih aku dapat pekerjaan ini sungguh luar biasa loh karena pekerjaan Tuhan. Gitu. Jadi bukan, aku dapat pekerjaan ini karena memang aku yang punya potensi gitu misalnya. Iya, jadi dari Hana kita belajar sebetulnya untuk rendah hati, untuk bisa meresponi setiap kebaikan Tuhan itu dengan benar. Iya betul. Jadi setiap apapun yang mungkin kita minta, kita gumuli kepada Tuhan, itu tentunya semuanya itu datangnya dari Tuhan, dan kita harus tahu cara kita berterima kasih kepada Tuhan, cara kita bagaimana kita bisa mengembalikan itu kepada Tuhan. Nah, mungkin kita sedikit ke kehidupan kita sehari-hari nih sekarang, Mbak, mengenai puji-pujian itu, dan bagaimana kita dapat memuji Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu, Mbak. Bagaimana kita bisa tetap memuji Tuhan gitu ya? Orang hidupnya susah. Hidupnya susah nih, banyak beban gitu. Mau senyum aja susah gitu, apalagi mau memuji Tuhan gitu ya. Kadang kita punya banyak alasan gitu untuk
tidak memilih memuji Tuhan gitu ya. Sebetulnya kita setiap waktu bisa memuji Tuhan. Gitu. Bagaimana caranya? Ya kita mau dulu dong gitu. Kita merasakan dulu. Pagi misalnya bangun tidur sambil masak, kita sambil memuji Tuhan. Atau memang kita khusus sediakan waktu pagi bangun tidur saat teduh, kita puji Tuhan, penyembahan gitu ya. Kemudian kita baca firman, kita berdoa. Di sepanjang perjalanan kita bisa memuji Tuhan, perjalanan kemanapun gitu ya. Ketika kita beraktivitas, kita memuji Tuhan. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan tidak mematok kita, kamu harus memuji Tuhan dalam kondisi duduk atau berdiri atau apa gitu ya. Kita bisa memuji Dia, menghadap Dia di dalam segala keadaan. Bahkan di dalam kesusahan pun kita bisa memuji Tuhan, gitu ya. Di dalam ketika kita lemah, ketika kita terpuruk, kita bisa memuji, menyembah Dia. Sebab puji-pujian juga memberi kekuatan, bisa memberi kekuatan. Jadi jika hari ini kita melihat pujian Hana sebagai sebuah ungkapan syukur gitu ya, sukacita yang besar, lalu ketika kita dalam keadaan susah pun kita bisa bersyukur, bisa memuji Tuhan dengan puji-pujian yang memang menguatkan kita. Dan kita juga melihat bahwa puji-pujian tidak hanya dalam bentuk nyanyian yang ada nada melodinya gitu ya, tapi juga doa. Dengan kita mengatakan Tuhan terima kasih untuk hari ini, itu sudah merupakan pujian bagi Tuhan. Dengan kita mengatakan terima kasih Tuhan, Tuhan menuntunku selamat dari rumah sampai tempat kerja, itu juga merupakan suatu pujian bagi Tuhan. Coba bayangin ya kalau kita ini sebagai Tuhan, terus anak-anak kita itu ngomong ke kita, Tuhan makasih ya. Seneng banget ya. Daripada begitu dikasih apa pergi main, pergi aja gitu ya. Udah gak inget gitu. Jadi betapa itu akan menyenangkan hati Tuhan. Apalagi puji-pujian itu lahir dari hati kita, bukan hanya terpaksa gitu ya. Karena podcast hari ini mengingatkan kita untuk memuji Tuhan, kita buat alarm pagi, siang, sore, malam supaya kita memuji Tuhan. Akhirnya terpaksa ya sebagai rutinitas. Tapi kalau pujian yang lahir dari hati terdalam, itu pasti akan menjadi berkat. Kita bekerja sambil menyanyi itu rasanya pekerjaan lebih ringan ya. Lebih happy ya. Lebih happy ya. Ketimbang bekerja sambil ngedumel gitu. Aku aja yang disuruh ngerjain ini ya. Gitu. Jadi dari puji-pujian kita sehari-hari itu tanpa kita sadari mungkin itu adalah hal yang buat kita lebih tenang gitu ya. Justru lebih tenang, dan mungkin dalam kerjaan ataupun dalam kuliah nih misalnya kita dalam keadaan yang hektik gitu, misalnya kita mengingat puji-pujian Tuhan gitu, pasti ngerasa kita lebih slow lah kita ngejalanin ya gitu sih. Yang Grace pribadi juga rasakan kalau misalnya Grace itu lagi hektik, terus lagi kayak pengen marah-marah aja nih, cuman kayak keinget lagu-lagu puji-pujian gitu, langsung kerasa kayak tenang aja gitu Beta. Tapi ternyata tanpa kita sadari itu adalah hal-hal yang Tuhan kirimkan untuk kita gitu Beta ya. Sekarang kan kita juga bisa setel YouTube ya, betul. Kita sambil dengerin, sambil kita juga ikut memuji. Jadi kapanpun itu kita bisa memuji Tuhan gitu Bu ya, dalam keadaan apapun. Nah dalam kita memuji Tuhan gitu Beta, apakah puji-pujian kita kepada Tuhan itu adalah harus sempurna, harus puji-pujian yang bagus, harus puji-pujian yang baik gitu kepada Tuhan? Jadi mungkin apakah puji-pujian yang kita sampaikan itu harus pujian yang sempurna gitu? Sempurna. Ya, sebetulnya yang berhak untuk menilai sempurna atau tidaknya puji-pujian kita kan Tuhan ya. Betul. Tetapi kita berusaha untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan gitu. Jadi puji-pujian yang terbaik yang lahir dari hati, yang tidak berpura-pura gitu ya, tetapi yang lahir dari hati. Sebetulnya bukan soal sempurna atau tidaknya puji-pujian itu, tetapi bagaimana hal itu bisa kita lakukan sebagai sesuatu yang konsisten gitu, sebagai sesuatu yang selalu mau kita lakukan, mau kita berikan untuk Tuhan, yang timbul dari rasa hormat kita kepada Tuhan, rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena Dia begitu baik gitu. Jadi saya kira doa atau pujian yang sempurna adalah ketika itu benar-benar dari hati yang terdalam, bukan soal kata-katanya yang indah, bukan soal nadanya yang mungkin sangat bagus gitu,
Tetapi ketika memang kata puji-pujian itu lahir dari hati setiap kita yang memang sungguh-sungguh kita mau tujukan untuk Tuhan, entah itu berupa seruan, pergumulan, ataupun ungkapan syukur, sukacita, gembira gitu ya, hati yang gembira kita nyanyi, hati kita sedih kita juga ungkapkan itu, Tuhan aku kok sedih gitu. Sekalipun tidak semua orang punya karunia untuk membuat lagu gitu, tapi tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa puji-pujian kepada Tuhan itu tidak selalu yang bernada atau menjadi lagu gitu. Doa, ucapan bibir, tindakan, perilaku kita, pikiran kita itu bisa menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Jadi pujian kita kepada Tuhan itu tidak harus sempurna ya, tapi kita harus tahu bagaimana kita bagaimana kita bisa menyampaikan itu, bagaimana kita bisa memperlakukan puji-pujian atau doa-doa kita itu kepada Tuhan. Mungkin dalam mengetahui pujian yang kita sampaikan itu kepada Tuhan itu, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa pujian kita kepada Tuhan itu sudah benar gitu, Beta. Mungkin kan kita sebagai manusia kadang mikir, takut salah nih kita doa sama Tuhan, takutnya Tuhan nggak terima malah kayak gitu kan. Jadi mungkin bagaimana kita tahu kalau ini tuh benar gitu? Dari jawaban kali ya, dari proses yang selanjutnya yang akan kita lalui. Kita nggak bisa sekarang berdoa, doa saya ini udah bener, enggak gitu. Kita kan udah tahu dari firman Tuhan bahwa doa yang benar, doa yang didasari oleh iman gitu. Doa yang benar itu adalah doa yang ketika kita berdoa kita sudah membereskan diri kita dengan sesama kita, tidak benci gitu, tidak melakukan kejahatan, tidak seperti orang munafik. Jadi kalau kita memakai itu sebagai sebuah standar, saya ada benci orang nggak? Udah maafin belum? Udah. Kemudian saya berdoa dengan iman, udah. Kemudian saya berdoa ini dengan tulus dari hati atau hanya sebatas rutinitas ucapan gitu aja? Oh sudah lahir dari, berarti udah. Gitu. Nah soal nanti doa itu berkenan di hadapan Allah gitu ya, benar atau tidak di hadapan Allah, ya itu Allah yang menentukan. Dan Allah akan menjawab setiap doa kita yang memang Tuhan melihat bahwa kita butuh itu. Gitu. Jadi kita nggak bisa memastikan bahwa doa kita benar atau salah. Tetap doa kita salah itu kalau kita nggak beriman berdoanya. Doa kita akan menjadi salah kalau kita sementara kita marah, benci sama orang, kemudian kita berdoa sama Tuhan. Itu jelas salah. Jadi apa yang bertentangan dengan firman Tuhan itu pasti salah. Jadi kita sebelum kita berdoa atau memuji Tuhan, kita harus membersihkan hati gitu deh, boleh. Ketika Tuhan mau mengajarkan kita doa Bapa kami kan juga gitu, ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Jadi sebelum kita mau berdoa ya kita harus bereskan dulu diri kita sebenarnya. Betul. Oke, jadi sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini, sebagai sebuah kesimpulan gitu, Beta, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kesaksian Hana? Iya, sebetulnya banyak hal ya. Kehidupan Hana ini saya secara pribadi melihat ini menarik banget gitu ya. Dari keterpurukannya yang luar biasa dia bisa bangkit oleh karena pertolongan Tuhan dan bagaimana dia mengucap syukur kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang mungkin bisa pelajaran yang dapat kita ambil dari kesaksian hidup Hana. Yang pertama bahwa ingat supaya kita jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Sekalipun doa kita mungkin belum terjawab ya sampai sekarang. Tuhan itu tetap baik dulu, sekarang, selamanya. Tuhan sanggup untuk menolong, untuk memberkati siapapun yang dia kehendaki, yang datang kepada Tuhan itu dengan kesungguhan hati. Jadi berdoalah dengan sungguh-sungguh, belajar, kita bersama-sama belajar ya, berserah dengan sepenuhnya, supaya kita juga bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ingatlah selalu untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita terima, yang kita dapatkan, yang kita miliki sekarang ini ada asalnya dari Tuhan. Kiranya kita tidak hanya terpaut pada berkat-berkat yang kita terima, tapi bagaimana hati kita terpaut kepada yang memberi. Jadi Tuhan yang telah memberi berkat, Tuhan yang adalah sumber berkat. Supaya kita selalu ingat untuk bersyukur kepada Dia. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jangan ragu untuk melayani Tuhan. Sekalipun kita telah memintanya dan sangat membutuhkan itu,
Tetapi ketika kita mau memberikan diri kita untuk melayani Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dengan berkali lipat. Bahkan yang tidak kita minta pun Tuhan bisa kasih. Jadi jangan pernah menutup tangan untuk tidak menjadi berkat, untuk tidak melayani Tuhan, tetapi bagaimana kita bisa melayaninya dengan hati yang sukacita. Hendaknya kita mau memberi kehidupan kita. Jadi kehidupan kita sepenuhnya, baik tutur kata kita, tindakan kita, pikiran kita, sebagai sebuah puji-pujian syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi ada 3 poin yang bisa disampaikan kepada kita, yaitu jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan, lalu ingatlah selalu untuk bersyukur dan memuji Tuhan, dan jangan ragu untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya semoga juga kita sebagai umat Tuhan, kita bisa belajar dari kisah Hana ini, di mana Hana terus berdoa kepada Tuhan sehingga akhirnya dia diberikan dan juga diangkat derajatnya oleh Tuhan. Oke, untuk menutup podcast kita pada hari ini, kita akan kembali berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta. Ya, mari saudara-saudara kita satu hati kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, jika hari ini melalui kesempatan podcast Harapan Baru kami boleh belajar dari Hana. Hana yang menjalani kehidupan tidak mudah sebagai seorang perempuan, tetapi Tuhan mengangkatnya, Tuhan menjawab doanya, dan bagaimana Hana meresponi setiap kebaikan Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau, dan bagaimana ia memuji-muji Tuhan di sepanjang kehidupannya. Bapa, kami mau belajar juga seperti Hana. Kami mau belajar untuk tidak fokus hanya kepada berkat saja, tetapi berfokus kepada Kristus. Kami mau belajar untuk setia melayani Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu menaikkan doa dan puji-pujian kami kepada Tuhan, karena Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk tidak pernah meragukan setiap kuasa dan kasih Tuhan. Seberat apapun pergumulan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti mendengar setiap doa-doa permohonan yang lahir dari hati yang terdalam. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk setiap pendengar ataupun mereka yang menonton Harapan Baru kali ini. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati mereka. Mungkin mereka saat ini sedang bergumul juga dengan kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan kiranya menolong, membukakan jalan, menunjukkan yang terbaik bagi kehidupan keluarganya. Mungkin juga ada yang bergumul dengan kesehatan mereka. Tuhan kiranya berkenan menjamah dan memulihkan dengan sempurna. Mungkin ada bergumul dengan pasangan hidup, dengan pergaulan mereka. Tuhan kiranya menolong supaya setiap anak-anak Tuhan hidup di dalam takut akan Engkau, hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan tetap beriman hanya kepada Kristus. Kami berdoa untuk para pendengar yang mungkin juga saat ini sedang ada dalam pergumulan pekerjaan atau pergumulan-pergumulan lain yang berkaitan dengan dirinya dan hubungannya dengan Tuhan. Biarlah Engkau menjawab setiap doa permohonan mereka. Bapa, demikian juga kami berdoa untuk gerejamu, Gereja Kristen Protestan di Bali, bersama dengan Yayasan Tabur Tuai yang boleh memfasilitasi setiap acara-acara Harapan Baru. Tuhan kiranya Engkau menolong dan memberkati mereka. Setiap pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-hambamu, Tuhan yang berkati, sehingga lebih lagi gereja Tuhan juga Yayasan Tabur Tuai boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk setiap acara podcast ataupun siaran radio Harapan Baru dan juga New Hope. Biarlah Tuhan memberkati sehingga melalui itu banyak orang juga boleh menerima kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa untuk lingkungan di mana kami berada, untuk Pulau Bali ini, untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan kiranya selalu memberikan kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian di dalam hidup kami bersama. Selebihnya dari apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha mendengar setiap doa kami, Allah yang berkuasa untuk menentukan, menolong dan memberkati setiap orang yang mau datang kepadamu. Kami menaikkan semua doa, permohonan dan syukur ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Ayu Ferani yang sudah bersama-sama dengan kami semua dalam diskusi dan juga bincang-bincang. Dan juga terima kasih kepada saudara-saudari yang dimanapun berada yang sudah bersama-sama mendengarkan podcast hari ini.
Dan jangan lupa saksikan kami di podcast Harapan Baru yang ada di channel YouTube Harapan Baru GKPB dan juga siaran di 92,2 FM Heartline Radio setiap hari Minggu pukul 20.00 hingga 21.30. Saya Grace dan juga Ibu Pendeta Ayu Pirani mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Shalom. Shalom.